UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Sementara fakta lain menyebutkan 60 juta penduduk memiliki gadget. Indonesia urutan kelima terbanyak kepemilikan gadget. Wow! Meski minat baca rendah, tapi dalam hal kecerewetan di sosial media, Indonesia juaranya. Penduduk Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara paling cerewet di dunia. Jakarta lah kota paling cerewet di dunia maya, karena setiap detik ada 15 tweet. Bisa dibayangkan dong bagaimana dengan mereka yang sudah ilmunya masih minim, malas baca buku, malas menelusuri benar tidaknya informasi, sudah pasti mereka akan asal like dan share informasi yang belum tentu benar. Provokasi dan memecah belah NKRI. Tong kosong nyaring bunyinya. Sama kayak virus yang bikin flu di tubuh kita, kabar palsu itu cepat menyebar kemana-mana. Bedanya kalau flu bisa diobatin dengan istirahat dan makan makanan yang sehat, hoax atau kabar palsu itu butuh obat yang lebih kuat. Tapi seperti yang ditanyakan Katrunada ini, kenapa orang gampang percaya hoax? Kenapa bisa cepat tersebar? Dan kenapa harus dihentikan? Jawabannya karena bias konfirmasi. Oke, jadi gampangnya kita seringkali nerimain sesuatu tanpa dipertanyakan dulu karena informasinya bikin kita setuju. Ya, itu karena hoax berisi info yang bombastis, sensasional, dan bikin pembacanya merasa harus cepat-cepat menyebarkan informasi yang ada tanpa bertanya-tanya. Akhirnya kabar palsu yang menipu pun bisa menyebar secepat kilat menyambar. Tapi kenapa hoax itu harus dicegah? Dan bagaimana mencegahnya? Simpelnya, karena hoax itu jahat. Saking jahatnya, hoax ini sering dipakai sama politikus buat ngejatuhin lawan, dipakai sama teroris buat menyebar ancaman dan ketakutan, sampai orang-orang kurang kerjaan yang hobinya niupin rasa kebencian. Intinya jika dibiarin, kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kenyataan. Dan jika itu terjadi, dunia akan penuh manipulasi dan tipuan. Sampai akhirnya kita tidak tahu mana yang jujur dan mana yang ingin membuat hancur. Lantas, bagaimana cara mencegahnya? Waspada dengan judul berita yang proaktif. Umumnya berita hoaks diberi judul yang sensasional dan proaktif. Contohnya saja, langsung merujuk ke pihak tertentu. Isi beritanya pun bisa diambil dari berita media resmi. Tapi sudah ada beberapa info yang diubah supaya membuat pemikiran sesuai yang diinginkan si pencipta hoaks. 2. Periksa faktanya. Cara mengatasi berita hoaks adalah dengan memeriksa fakta dari berita yang tersebar. Periksa sumbernya, apakah dari institusi resmi atau tidak. 3. Teliti keaslian foto. Konten berita tidak hanya berupa teks, tapi juga disertakan foto-foto bahkan video untuk mendukung isi berita tersebut. Namun berkat kecanggihan teknologi digital, kini foto dan video pun bisa diedit untuk mempengaruhi pembaca. 4. Telusuri alamat situs. Beberapa berita bahkan berani mencantumkan alamat situs atau link supaya terkesan asli. Namun jangan langsung percaya. Anda wajib untuk menelusuri alamat situs tersebut apakah sudah terverifikasi sebagai institusi pers resmi atau belum. 5. Bergabung dengan grup anti-hoax. Cara mengatasi berita hoax terakhir yang Anda bisa lakukan adalah dengan bergabung dalam grup anti-hoax yang kini sudah banyak terdapat di internet. Anda bisa membaca klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain atau bertanya apakah sebuah informasi yang Anda baca merupakan hoax atau bukan. Tiap siaga bela negara memiliki beberapa indikator di antaranya kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara yang pertama yaitu kesehatan jasmani, yang kedua kesehatan mental, kemudian yang ketiga sosial. Kita harus rutin berolahraga supaya kita memiliki tubuh yang sehat. Olahraga yang baik dilakukan antara jam 2 hingga jam 6 sore. Waktu tersebut merupakan waktu yang paling efektif bagi tubuh untuk berolahraga. Modal aksi bela negara adalah memiliki tubuh yang sehat. Maka dari itu, rajinlah berolahraga agar tubuh tetap bugar dan terjaga. Terima kasih ya Pak.
Untuk bisa melakukan nilai-nilai dasar bela negara, kita harus memiliki kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani maupun mental, serta memiliki etika, etiket, moral sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Mari lebih teliti dalam menerima berita hoaks dan menjadikan diri sebagai salah satu penggerak dalam menanggulangi berita hoaks.